Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023, saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia boikot produk Israel berakibat menyengsarakan rakyat. Setelah Majelis Ulama Indonesia memboikot produk Israel, banyak masyarakat tidak membeli produk Israel, baik berupa karyawannya, perusahaan dan restorannya McD mengalami masalah. Seperti perusahaan Coca-Cola umpamanya, produk Israel tidak ada yang beli, berakibat perusahaannya tutup. Pada karyawannya baik laki-laki maupun perempuan banyak yang beragama Islam, akhirnya di PHK atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena perusahaan tidak mampu membayar gajinya lagi. Pada umumnya pemilik perusahaan produk Israel milik warga negara Indonesia hanya mereknya sudah dibeli, berakibat rugi besar. Yang tidak habis pikir Israel yang berperang dengan Palestina yang tidak ada pengaruhnya dengan negara Indonesia secara langsung, malah Majelis Ulama Indonesia memboikot produk Israel yang menimbulkan kesengsaraan bagi umat muslim rakyat Indonesia. Setelah melihat banyaknya risiko yang dihadapi karyawan perusahaan yang beragama Islam, mulai banyak timbul pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Setelah Majelis Ulama Indonesia memboikot produk Israel, banyak pendapat protes dari berbagai kalangan dari masyarakat Indonesia, baik dari tokoh agama, antara lain Quraisy Shihab dan tokoh agama lainnya. Kalau merasa tidak ada keadilan perang Israel dengan kelompok Hamas, dicari cara lain mendukung Hamas yang tidak berdampak kesengsaraan kepada rakyat lewat pemutusan hubungan kerja yang berakibat timbulnya pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia banyak menimbulkan kesengsaraan bagi umat muslim dan umat Kristen. Tidak berbuat sesuatu atas penutupan gereja dan pembubaran umat Kristen yang sedang berdua, hingga banyak komentar warga masyarakat sebaiknya lembaga Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Harapan saya bersikap netral dalam menghadapi perselisihan dengan negara lain. Jangan sampai merugikan bangsa sendiri dan selalu menciptakan kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat berlandaskan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah Majelis Ulama Indonesia memboikot produk Israel, banyak masyarakat tidak membeli produk Israel, baik berupa karyawan perusahaannya dan restoran McD. Banyak itu yang tidak membelinya lagi. Seperti perusahaan Coca-Cola, produk Israel tidak ada yang membeli, berakibat perusahaannya tutup. Pada karyawannya baik laki-laki maupun perempuan banyak yang beragama Islam, akhirnya di PHK atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena perusahaan tidak mampu membayar gajinya lagi. Pada umumnya pemilik perusahaannya produk Israel milik warga negara Indonesia karena mereknya sudah dibeli, berakibat rugi besar. Yang tidak habis pikir Israel yang berperang dengan Palestina yang tidak ada pengaruhnya secara langsung dengan negara Indonesia. Secara langsung malah Majelis Ulama Indonesia memboikot produk Israel yang menimbulkan kesengsaraan bagi umat muslim rakyat Indonesia secara langsung. Setelah melihat banyaknya risiko yang dihadapi karyawan perusahaan yang beragama Islam atau dan agama yang lainnya, mulai banyak timbul pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Setelah Majelis Ulama Indonesia memboikot produk Israel, banyak pendapat protes dari berbagai kalangan dari masyarakat Indonesia, baik dari tokoh agama, antara Quraisy Shihab dan tokoh agama lainnya. Kalau merasa tidak adil perang Israel dengan kelompok Hamas, dicari cara lain mendukung Hamas yang tidak berdampak kesengsaraan kepada rakyat lewat pemutusan hubungan kerja yang berakibat timbulnya pengangguran di tengah-tengah masyarakat.
Keberadaan Majelis Ulama Indonesia banyak menimbulkan kesengsaraan, baik bagi umat Muslim sendiri dan umat Kristen tidak berbuat sesuatu atas penutupan gereja dan pembubaran umat Kristen yang sedang berdoa. Hingga banyak komentar warga masyarakat, sebaiknya lembaga Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Harapan saya bersikap netral dalam menghadapi perselisihan dengan negara lain. Jangan lembaga Majelis Ulama Indonesia jangan sampai memberikan, jangan dia tinggal merasa bangga sendiri dan selalu harus menciptakan kehidupan yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di mana negara Israel telah berperang dengan Hamas, di mana Hamas kelihatannya banyak keterpojokannya, karena yang menyerang pertama kali adalah Hamas dengan biadabnya, tetapi tidak ada tanggapan dari negara Indonesia. Tetapi setelah diadakan serangan balik, kemudian jalur Gaza hampir banyak yang meninggal sampai 10.000 orang dan tentaranya juga, sehingga diberikan sanksinya kepada negara Israel. Sanksinya tersebut diberikan Majelis Ulama Indonesia berupa tidak boleh memberikan produk Israel. Ya, akibat daripada boikot tersebut menimbulkan penderitaan kepada para pengusaha, terutama para karyawan atau pegawainya tersebut. Akhirnya karena tidak ada yang beli, tidak laku, sehingga mereka menimbulkan pengangguran di tengah-tengah masyarakat sampai mereka pengangguran banyak karena perusahaan tersebut biasanya itu milik Israel, tapi namanya sudah dibeli, berarti perusahaan itu milik orang Indonesia sendiri, baik dia beragama Islam maupun beragama Kristen, sehingga akibat boikotnya tersebut sehingga tidak ada yang membeli barangnya tersebut, yang menimbulkan kerugian kepada pengusaha maupun karyawan, padahal karyawan itu pada umumnya kebanyakan yang beragama Islam, sehingga hidupnya menderita terjadi pengangguran di mana-mana karena semua produk Israel diboikot. Dan ini salah satu masalah yang tidak baik. Negara lain yang berperang antara Israel dengan Hamas, kita yang jadi masalah secara langsung. Padahal pengaruh mereka tidak ada dengan negara Indonesia. Padahal kalau dengan boikot tersebut ada pengaruhnya secara langsung ke bangsa Indonesia, yaitu terjadinya pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satu perwujudan risiko langsung, yaitu menimbulkan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena tidak mampu perusahaan-perusahaan itu memberikan gaji kepada pegawainya karena pegawainya pun sudah dipecat, sehingga terjadilah pengangguran. Nanti sebentar lagi mungkin akan terjadi pengangguran besar-besaran di Indonesia. Jadi itu yang saya lihat, dan juga adanya masalah protes masalah tidak boleh membeli barang memboikot daripada barang Israel tersebut. Protes yang datang dari tokoh agama, umpamanya dari Quraisy Shihab dan tokoh masyarakat yang lainnya, karena mereka melihat akibatnya langsung. Akibatnya itu adalah umat Muslim secara langsung menderita banyak pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Padahal Majelis Ulama Indonesia tidak bisa memberikan mereka makan, sebagai gantinya tidak bisa memberikan mereka sumber kehidupan. Diam saja, hanya bisa mengajukan boikot. Tetapi akibat boikot tersebut, Majelis Ulama Indonesia tidak bisa memberikan umat Muslim yang di PKK tersebut dari sudut ekonominya. Seharusnya harus bisa diberikan, jangan hanya memboikot. Kalau kita memboikot, risikonya nanti pengangguran akan terjadi. Pengangguran itu harus kita berikan gajinya tersebut atau penghasilan yang layak untuk di kehidupan mereka.
Ini yang tidak dipikirkan Majelis Ulama Indonesia, hanya enaknya memboikot saja. Gampang memang memboikot itu, tetapi risikonya itu pengangguran itu yang sulit, memberikan makannya mereka yang sulit, sehingga pemerintah pun mengalami kesulitan karena sudah banyak pengangguran dan lain sebagainya, berdampak kepada keamanan ketertiban Indonesia terganggu. Di mana terganggu? Jadi saya lihat Majelis Ulama Indonesia hanya lihat enaknya saja memboikot, tetapi risiko dari memboikot itu tidak dipikirkannya berupa memberikan uang makan daripada yang menganggur tersebut akibat boikot yang dilakukan. Seharusnya kalau cara berpikirnya harus demikian, jangan sekehendak kita, karena akibatnya memboikot itu sangat besar kepada masyarakat, terutama masalah kerjanya. Akhirnya terjadi pengangguran di mana-mana, makan pun susah karena sumber hidupnya sudah tidak ada, sehingga inilah risikonya. Jadi saya lihat jangan Majelis Ulama itu asal enaknya memboikot saja. Padahal perang Israel dengan Hamas tersebut tidak ada pengaruhnya kepada Indonesia secara langsung. Padahal dengan boikot itu ada secara langsung pengaruhnya kepada masyarakat Indonesia, atau terjadi pengangguran dan lain-lain di mana-mana karena tidak ada yang membeli produk Israel tersebut. Padahal jenis produk Israel di Indonesia ini cukup banyak jumlahnya, sehingga banyak. Tetapi apalagi yang nama-nama perusahaan milik Israel itu milik Indonesia, karena hak milik namanya itu sudah dimiliki bangsa Indonesia. Sehingga kalau tidak laku, tentu bangsa Indonesia yang mengalami kerugian besar. Sehingga dengan demikian kita harus lebih tahu, kalau memang mencari jalan keluar, carilah jalan keluarnya membantu Hamas yang tidak berpengaruh kepada masyarakat Indonesia, terutama tidak berpengaruh kepada penghasilan pengangguran masyarakat Indonesia, dan supaya bisa hidup sama-sama dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.